Mengapa harus berubah-ubah duduknya? Supaya tidak terjadi konflik sosial. Konflik sosial ini kan terjadi persoalannya dari rasa ya. Saya sudah hitung cowoknya 10 kan kemarin, 10 ke 9 atau 11. Ya. Ya 10. Ketika 10 orang ini di kelas kalian itu ada 38 cewek, 10 cowok, itu pasti konflik sosial. Kenapa? Ada 4 orang yang menyukai satu cowok, atau lebih parah lagi, satu cowok ditaksir 10 orang misalnya, ya kan? Ini persoalan konflik nih. Mengapa bisa terjadi konflik? Akibat konflik pribadi bisa merembet ke konflik sosial dan lainnya, ya. Jadi itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ya, maka pentingnya ilmu sosial dasar itu yang pertama pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Jadi kita ini berfungsi enggak? Kita punya interaksi enggak dalam konteks sosial? Sekarang kalian yang ngekos dan tinggal di asrama, apakah kalian setiap hari menelpon orang tua? WA misalnya, mengucapkan salam dengan bapak, dengan mama, video call. Jangan-jangan lebih sedikit ketimbang video call dengan cowoknya misalnya. Apalagi kalau udah ada konflik dengan cowoknya misalnya. Itu harus diselesaikan. Sampai tidak tidur-tidur, telepon lagi, menyelesaikan. Hanya gara-gara ya salah mengucapkan kata misalnya. Ya kan? Jadi misalnya mau makan bakso di sini, rupanya bakso sini tidak enak, ya lama-lama diam. Ini persoalan jadi konflik. Padahal orang tua itu adalah keluarga yang utama yang harus kalian hubungi, ya kan? Memberi kabar, keadaan, ekonomi, makan, cukup uang enggak, cukup makan enggak, cukup istirahat enggak, kan harus cerita. Jangan diam, tiba-tiba sakit, baru ngontak orang tua, kan udah susah. Ya. Kemudian, ya, analisis kritis. Ya. Jadi membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Jadi kita nanti harus kritis. Mengapa ya terjadi persoalan ini? Jadi kita jangan seperti anak SMA, anak SMP atau anak SD. Tidak menganalisa dulu. Jadi mengapa si A bertengkar dengan si B? Kita langsung mengambil hipotesa, kesimpulan, oh salah. Harus ada analisis, ya kita harus menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Jadi kalau misalnya ada masalah, kawannya masalah kan, dengarkan dulu. Mengapa ada masalah? Apa masalahnya? Kawannya tidak teguran dengan kawannya. Misalnya dia satu kos nih bertiga. Diam-diaman. Mengapa persoalannya? Kamu berpendapat masalah cowok itu analisis kamu salah. Ditanya, diceritakanlah oleh kawannya, cerita. Rupanya dia sebenarnya diam, ada masalah dengan keluarga, bukan masalah dengan kawannya. Cuman ketika ya helmnya dipakai, masalah keluarganya ini ya kan seakan-akan ingin ditumpukan kepada kawannya yang pakai helm tidak izin. Jadi bertengkar lah berdua lalu diam. Kan? Masalahnya sebenarnya pemicunya dia ada masalah keluarga. Sedangkan kawannya ini pakai helm tanpa izin. Bagaimana? Ujung-ujung tidak teguran. Sampai wisuda lalu tidak ngomong. Nah, jadi untuk mengakurkan itu kita harus memiliki yang namanya ya analisa kritis dan objektif. Objektif itu menggunakan kaidah-kaidah rumusan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya 3 pengembangan empati, membantu dan mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Kita punya empati. Apa sih empati itu? Kepekaan. Kalau simpati itu kita memiliki perasaan yang senasib. Tapi kalau empati itu kepekaan. Bukan peka dalam suara gitu, kepekaan empati itu. Misalnya, ya,
Contoh, kawannya tidak masuk karena apa? Ya, dia datang ke rumah, ketua kelas lah tanya, WA. Ini kalau udah mulai ketua kelas WA misalnya salah satu cewek mulai ada yang cemburu. Kau ini WA dia terus. Ah, itu berarti ya yang si cewek yang marah kawan ketua kelas itu ada simpati. Ya kan beda ya, simpati dan empati. Dia bilang saya ini simpati dengan kamu nih, dengan kawan care. Berarti dia punya perasaan. Simpati itu lebih, kalau empati itu kepekaan. Saya ketua kelas, saya harus mengetahui ngapa dia tidak masuk. Itu empati. Paham ya? Kan nanti dalam perjalanan kita harus paham tuh. Misalnya ketua kelas nanya, kamu udah ngerjakan tugas, itu bukan simpati. Kata kawan yang lain, dia lagi. Ah, itu mulai yang lain cemburu misalnya. Ah, yang cemburu itu sebenarnya itu udah membawa perasaan, sedangkan empati itu ya memiliki kepekaan supaya kita bisa berjalan bersama. Ya. Kan kalau misalnya 48 lalu 47-nya dapat nilai A, satunya dapat nilai C, kan rasanya gimana ya? Ya kan? Begitu juga satu orang dapat A, yang lainnya dapat C, rasanya gimana gitu. Nah, itu empati ya. Keempat, persiapan untuk studi lanjut menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Jadi untuk studi lanjut ini, jadi ilmu sosial dasar ini menjawab ketersediaan untuk pemahaman. Makanya kalian sebagai guru agama itu harus memiliki yang namanya ya ilmu sosial dasar ini untuk memahami ya interaksi dan sebagainya. Nah, ilmu sosial dasar berfungsi sebagai landasan yang membantu kita memahami diri kita sendiri dan orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui disiplin ini kita dapat mengembangkan kesadaran sosial yang lebih baik dan menjadi warga negara yang lebih terlibat dan bertanggung jawab. Nah, itu. Baik, itu slide yang pertama ya. Kita tidak banyak waktu pertemuan pertama ya. Mulailah kita masuk ke pengertian ilmu sosial dasar ISD. Seperti yang tadi sudah dijawab ya, ada ilmu sosial dasar, sedangkan sekarang kita masuk ke ilmu sosial dasar ya, adalah mata kuliah atau bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Tadi sudah dijelaskan ya, fenomena. ISD bertujuan ya, memberikan pemahaman mendasar tentang berbagai masalah sosial yang ada di masyarakat, membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan sosial, dan menumbuhkan kesadaran akan peran serta tanggung jawab sosial. Nah, jadi ISD ini ya, kita akan menjadi pribadi yang punya kepekaan, sensitivitas, bukan sensitif ya, tetapi sensitivitas. Lalu ruang lingkup ilmu sosial dasar tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama, manusia dan kebudayaan tadi. Kita tidak membahas detail, tapi nanti kalian akan ya, saya kasih tugas itu untuk menjawab manusia dan kebudayaan. Ya. Jadi manusia dan kebudayaan membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Kemudian menyelidiki bagaimana kebudayaan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial manusia. Sudah saya kasih judul ya. Jadi kalau kalian mau mengembangkan tulisan ini, sudah saya kasih judul. Ya, ada 2 judul yang bisa kalian buat menjadi karya tulis. Nah, nanti kalian pilih-pilihlah tuh. Ya. Kemudian manusia dan lingkungan, mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam maupun sosial. Nah, berikutnya menyentuh isu-isu seperti ekologi, hubungan sosial dalam komunitas, serta dampak sosial dari perubahan lingkungan. Berikutnya manusia dan masalah sosial, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan diskriminasi. Kemudian mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan ilmiah dan kritis. Berikutnya yang keempat, interaksi sosial dan perubahan sosial. Mengkaji proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi struktur sosial. Kemudian mempelajari mekanisme perubahan sosial baik yang bersifat evolusioner maupun revolusioner.
Kemudian 5, manusia dan teknologi, menelaah dampak teknologi terhadap kehidupan sosial manusia. Kemudian memahami bagaimana perkembangan teknologi yang mempengaruhi struktur sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, pada hari ini saya akan bagi kelompok. Nih tugasnya ini harus kalian kerjakan nih. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 48 dibagi 10 itu berapa? Ada yang 4, ada yang 5 kan? Betul tidak? 2 kelompok itu ya. Ya. Jadi ya. Jadi coba ya. Jadi kelompok ini kan ada 10 kelompok. Jadi semua cowok itu tidak bisa satu kelompok. Sudah jelas ya? Karena dia 10 orang kok cowoknya. Betul ya? Nah, 10. Sekarang saya ya, pada malam ini nih sudah terjadi kelompok. Nah, jadi nanti ketua kelas boleh menunjuk secara otoriter atau mau kocok arisan, tapi bagaimana ngocoknya kan susah. Ya. Jadi kelompok ini dibagi 10. Kelompok 1 itu membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Ini baru persoalan ya, belum judulnya. Ya, nanti kalau judulnya konsepsi manusia sebagai makhluk sosial dan budaya kita terima karena kalian baru kan. Nah. Jadi tugas ini ya, ini kalian kerjakan ya. Saya mau lihat prosesnya. Minggu pertama itu prosesnya apa? Dan ini akan menjadi makalah. Ya, makalah akhir di ujian MIT. Tapi dia juga masuk dalam tugas. Ya. Jadi kalau kalian bisa membuat ini, berarti kalian sudah memenuhi ya, kalau memang sempurna kan bisa 100 ya, tetapi rata-rata kalau namanya makalah agak sulit ya. Paling maksimal 95 lah. Ya lumayan untuk masuk ya. Nilai ujian MIT-nya itu 9,5. Ya. Jelas ya? Nah. Jadi ini harus kalian buat dan diselesaikan nanti sebelum dikumpulkan itu sebelum ujian MIT dimulai. Tetapi videonya itu dibuat seminggu sebelum ujian MIT. Nah, videonya itu komponennya 10%. Makanya kalian harus punya YouTube dan harus diintegrasikan, di subscribe YouTube saya tuh. Ya, udah jelas ya? Nah, udah jelas. Nah, jadi tugasnya itu ada 10 kelompok tuh. Nah, jadi malam ini sudah tercipta kelompoknya. Besok kita sebelum saya masuk, kalian cabut arisan kelompok 1. Ya, kelompok 1 langsung membahas nih. Membahas yang tentang konsep manusia. Kelompok 2 ya menyelidiki bagaimana kebudayaan. Kelompok 3 ya lanjutnya. Jadi ada 5 ruang lingkup ini. Masing-masing mengambil satu masalah, lalu nanti judulnya itu tidak jauh dari masalah. Jadi kalian sudah mulai membuat judul. Nah, jadi ini harus kalian buat sesuai standar ya. Standar makalah. Nanti cek bagaimana cara membuat makalah. Ya. Jadi judulnya ini. Misalnya saya kasih judul 1. Membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Kalian jangan buat judulnya membahas itu, enggak. Tapi kalian ya. Misalnya konsepsi manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Nah, konsepsi. Jelas ya? Itu masalahnya tuh, membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya ya. Lalu menyelidiki bagaimana kebudayaan. Jangan kalian buat judul menyelidiki. Ya. Jadi kalian buat judul kebudayaan mempengaruhi pola pikir, perilaku dan interaksi sosial manusia. Wah, ini udah 3 parameter nih. 3 parameter bisa jadi disertasi tuh. Ya. Jadi paling sedikit tuh 30 lembar nantinya. Ya, 30 lembar dengan kertas A4, tidak masuk judul, tidak masuk tidak masuk daftar isi, ya. Jadi paling sedikit 30 lembar. Kalau kalian kurang
membuatnya berarti nilainya kurang. Ya. Bagaimana kalian akan menggagas itu, kan begitu? Ya, spasinya 2. Udah paham ya? 4, 4, 3, 3. Ya, gutternya 1. Jadi batas atasnya 4, batas, ya sudah belajar cara membuat makalah ya. Saya langsung ajarkan tuh. Oke? Jelas ya? Nah, jadi nanti saya akan membimbing secara online ya. Jadi mulai sekarang tuh kalian sudah terbiasa untuk mempersiapkan tugas akhir atau skripsi. Nah, yang paling rendahnya makalah lah. Paham ya? Jelas ya? Nah, jadi ada satu kelompok yang 5 orang, ada satu kelompok yang 4 orang. Nah, kalau memang bisa dibuat kelompoknya sekarang, nah setiap laki-laki tetap masuk dalam 10 kelompok. Tidak ada laki-laki di dalam, ya 2 orang dalam satu kelompok. Jadi semuanya memiliki laki-laki. Itu interaksi sosialnya. Oke, jelas ya? Nah, jadi silakan nanti saya tunggu ya. Ini jam berapa nih? Nah, ya nanti ya setelah selesai tanya jawab, saya tunggu setengah 10 tuh udah terjadi kelompoknya. Nah, masalah dia kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, besok kita tentukan supaya tidak ada yang memilih judul yang beda-beda. Paham ya? Nah, buku referensinya dari mana? Saya minta referensi kalian tuh cari 10 buku minimal, jangan hanya 5 atau 3 buku. Ya, kalau dikerjakan serius, nilainya serius. Tapi kalau dikerjakan main-main, nilainya main-main. Katanya kan yudisiumnya mau nilai A ya. Mana yang dari Sulawesi itu? Ya, ya kan? Atau satu yang kemarin optimis, A, bagaimanapun caranya harus A. Sekarang bagaimanapun caranya harus selesai makalahnya. Mana tuh yang ngomong kemarin bagaimanapun caranya harus A? Ya kan? Buku-buku tidak perlu terlalu kalian cari. Sekarang buku-buku itu ada aplikasi. Kalian tinggal buka saja, cari di Google tuh aplikasi buku-buku itu yang ya kalian tinggal cari buku, kan tinggal kalian ketik di Google buku yang mendukung untuk ini apa gitu. Tapi hati-hati, buku itu harus kalian baca. Bukan bukunya kalian anggurkan. Ada misalnya minimal 10 buku. Kelompoknya 5 orang, berarti 2 orang harus membaca buku dulu. Ya. Ini dari awal udah saya kasih nih pemahaman ini. Biar kalian punya daya saing. Ya, ini semester 1. Ya memang semester 1 udah mikirkan selesai. Kalau tidak pernah mikirkan selesai, kita tidak akan selesai. Cepat dulu, Pak. Oh iya, memang cepat. Persoalan mahasiswa kita, oh sabar ya, tunggu udah semester 7 baru mikirkan judul. Waduh, pasti lama selesai. Ya kan? Kalian kan mau selesai 4 tahun semua. Itu lanjut S2 2 tahun. Ya karena memang untuk pertarungan kalian harus ngambil S2. Kalau kalian S1, ya kepala desa cukuplah kan gitu. Karena kalau jadi guru, karena di situ udah ada S2 ya. Nah itu, jadi ruang lingkup ISD mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial tantangan yang dihadapi dalam masyarakat modern. Nah itulah kesimpulan kita pada malam hari ini. Jadi saya tidak memberikan materi banyak-banyak. Jika ada pertanyaan silakan.